Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toru. Kali ini di sini saya masih ingin membahas mengenai kasus meme yang diunggah oleh Roy Suryo, yaitu mengenai stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Joko Widodo. Semakin hari semakin dalam kasusnya semakin viral, semakin dikawal oleh masyarakat, terutama netizen di media sosial terkait kasus ataupun foto yang diunggah Roy Suryo ini. Dimana semakin hari saya lihat Roy Suryo semakin blunder dengan semua alasannya yang mengatakan bahwa bahwasanya bukan dia yang mengedit, tetapi ada 3 akun media sosial yang pertama ataupun yang sebelum dia telah mengupload meme stupa mirip Presiden Joko Widodo ini. Di sini saya melihatnya kekanak-kanakan Roy Suryo terutama ketika Roy Suryo menyalahkan para netizen katanya. Ada netizen buzzer yang membuat heboh sehingga viral katanya yang diunggah dia di media sosial mengenai stupa ini. Di sini Roy Suryo juga menawarkan dirinya kepada pihak kepolisian terhadap pencarian ataupun melacak siapa pengedit pertama dari meme yang diunggah oleh Roy Suryo ini. Ini saya melihat Roy Suryo ingin cuci tangan ataupun mengkambing hitamkan netizen pengupload pertama yang mengedit meme stupa mirip Presiden Joko Widodo ini. Memang Roy Suryo sudah meminta maaf, akan tetapi akibat dari ulahnya yang jahil ini Roy Suryo harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Di sini saya melihat Roy Suryo ini semakin panik ketika Roy Suryo dinyatakan ingin dilaporkan ke pihak kepolisian. Tiba-tiba Roy Suryo juga melaporkan 3 akun yang katanya pengunggah pertama sebelum dia yang mengupload meme stupa mirip Presiden Joko Widodo ini ke pihak kepolisian. Ini kan lucu sekali. Dia seakan-akan tidak mengerti mengenai persoalan yang akan menyangkut dirinya, yang akan menyangkut dengan meme yang di-upload dia di media sosial ini. Kan aneh sekali. Seakan-akan dia ini orang-orang yang tidak terpelajar. Saya melihat dia malah menyalahkan akun pertama yang mengedit, mengupload di media sosial. Ini kan lucu. Apabila Roy Suryo ingin melaporkan 3 akun pertama yang mengupload meme stupa mirip Presiden Joko Widodo ini ke pihak kepolisian, seharusnya Roy Suryo juga melaporkan dirinya. Apabila Roy Suryo yang telah melaporkan 3 akun pertama pengupload meme stupa Candi Borobudur ini, seharusnya Roy Suryo ingat, bukan cuma 3 akun ini. Anda sendiri harusnya melaporkan diri Anda sendiri ke pihak kepolisian. Jangan merasa paling benar. Karena apa? Karena memang Roy Suryo merupakan serangkaian daripada pengupload. Baik itu pengedit, pengupload pertama, kedua, ketiga sampai ke Roy Suryo. Itu Anda itu serangkaian. Akibat dari ulah Anda inilah menjadi ramai, sehingga akibat dari ulah Anda ini sendiri ini menjadi bahan perbincangan. Anda ini berbicara seperti orang yang tidak berpendidikan, menyalahkan sana sini seperti anak kecil. Bila memang salah, minta maaf. Bila memang berpotensi melawan hukum ataupun melanggar hukum yang Anda lakukan, ikuti proses hukumnya. Jangan malah mengeles akibat buzzer lah yang membuat ramai jadi viral. Bukan saya pengupload pertama, bukan saya yang mengedit. Harusnya Anda tahu, katanya pakar telematika tetapi ini pun tidak mengerti pakar apa Anda ini. Sebelumnya Roy Suryo juga pernah melaporkan Menteri Agama Gus Yakut ke Polda Metro Jaya, tetapi ini pun laporannya ditolak terkait kasus yang pernyataan Menteri Agama mengenai toak di mana juga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama. Di sini saya melihat Roy Suryo ini tidak
tahu diri. Ketika dia dilaporkan, dia ingin mengeles. Ketika orang lain bersalah, dia ingin melaporkan, seakan-akan dia ini ahli dari para ahlinya, ingin bertindak di atas segalanya. Ya. Jangan taunya untuk melaporkan orang, diri sendiri perlu juga dilaporkan. Ya, agar Anda ini bisa berkaca lah, memperbaiki diri. Jangan semena-mena, jangan blunder begini. Mantan pejabat loh, mantan politisi Partai Demokrat. Ya, seharusnya Anda ini hiduplah dengan damai, tenang, ya, nikmati sisa tua tanpa harus dilecehkan orang lain ataupun diledek orang lain mengenai tingkah Anda yang kurang baik ini. Niatnya memang ingin meledek Presiden Joko Widodo, tetapi berpotensi melawan hukum. Kan ini kan blunder yang sangat keterlaluan menurut saya. Ya. Pakar telematika harusnya, ya, mengertilah. Oh, ini editan ini kurang baik, ya. Oh, ini mengenai ini diedit kurang baik, gak perlu diupload lah ke media sosial. Apakah memang Roy Suryo ini ketika mengupload meme stupa Candi Borobudur ini kurang bahan ataupun kurang foto-foto yang harus di-upload di media sosialnya atau bagaimana? Ini kan jadi bahan pertanyaan. Dia ngeles sana sini seperti anak kecil, tidak ingin disalahkan. Ya, padahal mantan pejabat loh, orang yang terhormat harusnya sebagai mantan pejabat. Ya, tunjukkanlah, ya, nilaimu itu nilai baik. Selaku mantan pejabat, selaku mantan politisi, ya, meskipun tidak ada karya sewaktu menjabat, ya, sewaktu menjabat pun sebagai Menteri Pemuda Olahraga, dia pun tidak hafal lagu Indonesia Raya, itu tidak menjadi masalah. Ya, orang mungkin akan melupakan itu. Tetapi ketika Anda sudah pensiun jadi pejabat, blunder seperti ini, nilai apa, ya, yang bisa ditangkap oleh masyarakat dari Anda? Contoh apa yang bisa diambil masyarakat dari Anda ini? Seharusnya telah berumur, berbuatlah baik, bertingkahlah selayaknya orang tua berpikir. Bukan mana membuat meme yang cenderung menghina satu kelompok ataupun individu. Saya nggak ngerti mengenai Roy Suryo ini. Ya, seharusnya kalau tahu salah, meminta maaf. Apabila berpotensi melanggar hukum, diikutilah proses hukumnya. Jangan ke sana sini, ya, menyalahkan 3 akun pengupload pertama, pengedit bukan saya, buzzer akibat buzzer. Salah, kaprah pola pikirnya. Di sini saya melihat Roy Suryo panik, sangat panik. Dia takut mungkin mendekam di dalam penjara, ya, sehingga dia blunder begini, ya, membuat pernyataan sana sini yang tidak nyambung sama sekali. Pernyataannya antara 1, 2, 3 gak nyambung mengenai stupa ini. Ya, apakah waktu mengupload tidak berpikir? Waktu menguploadnya sebelum dihapus, dia mengapresiasi, ya, editan foto itu. Salah satu kreativitas katanya dari netizen. Disanjung-sanjung deh nih foto meme ini. Ketika viral, ramai dilaporkan ke pihak kepolisian, dihapus, malah menyalahkan akun yang mengupload, mengedit. Kan tingkahnya kayak anak kecil, gak mau disalahkan oleh orang lain. Ya, kepada Roy Suryo minta maaf itu memang perlu. Ya, saya tahu Anda telah minta maaf. Banyak media juga yang telah menulis mengenai permintaan maaf Anda ini. Akan tetapi, apabila berpotensi melawan hukum, melanggar hukum, ikuti aja proses hukumnya. Ya. Jadilah public figure, jadilah mantan pejabat yang memberikan contoh yang baik. Ya. Memberikan contoh yang baik, jadi tauladan. Meskipun itu harus proses secara hukum, ikuti aja. Jangan ngeles sana sini, nyalain orang. Ya. Untuk kasus ini mungkin jadi bahan pelajaran kepada Roy Suryo agar tidak semena-mena. Jangan ketika orang lain bersalah, Roy Suryo, ya,
melihat orang lain bersalah, Roy Suryo mencoba untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Akan tetapi ketika dia yang diduga melakukan kesalahan ingin dilaporkan ke pihak kepolisian, ngeles sana sini, ya, apalagi menyalahkan sana sini, ini perbuatan ataupun tindakan ataupun pikiran yang kurang baik, cenderung kekanak-kanakan. Kepada Roy Suryo, saya berharap Anda bisa berubah lebih baik lagi, ya. Nikmati masa tua Anda dengan perbuatan yang baik lah, kreativitas yang baik, dan bisa, ya, dipelajari orang lain dan menjadi nilai baik bagi orang lain. Itu aja. Udah tua lagi kan itu, ya. Ngapain bertingkah konyol, blunder kayak gini, mengupload meme, ya, di media sosial agar viral, kan kurang baik. Anda viral karena tidak baik, akan menyesal seumur hidup mungkin, ya. Apabila Anda viral karena prestasi, mungkin akan dikenang seumur hidup. Itu aja. Demikian saya ucapkan terima kasih.